Koneksi antar materi 1.1 dan 1.2 oleh saya, Romualdus Trienda. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Model refleksi 4P. P yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting yaitu pada saat saya baru mengetahui bahwa guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, melainkan siswalah sebagai pusatnya. Dan pendidikan yang dilakukan seharusnya hanya menuntun tumbuhnya kodrat siswa. Hal yang menantang bahwa saya harus merubah mindset saya selama ini bahwa tugas guru sesungguhnya sebagai fasilitator, menuntun tumbuh kembangnya siswa untuk menjadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Hal yang mencerahkan saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah bahwa saya semakin menyadari peran seorang guru dalam pendidikan, cara membentuk karakter siswa dalam kelas pada proses pembelajaran. Saya harus lebih berhati-hati dalam menggunakan lisan terhadap siswa, karena apa yang saya lakukan dapat membekas dalam hati mereka dan tentu saja membebani pikiran mereka. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, pada modul 1.1, saya diingatkan tentang filosofi pendidikan. Pendidikan yang sesungguhnya menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Siswa merupakan makhluk yang unik. Guru hanya bisa menuntun, bukan merubah pondasi siswa. Hanya bisa menebalkan garis yang samar-samar yang terdapat pada siswa. Modul 1.2 menjelaskan bahwa siswa mempunyai daya untuk memilih apa yang menjadi kebutuhannya. Siswa diharapkan menjadi manusia yang merdeka. Selain itu, modul ini juga mempelajari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, perkembangan psikologi siswa yang mempengaruhi nilai-nilai tumbuh dari siswa, dan mempelajari karakter siswa. Sesuai penelitian bahwa karakter yang tampak pada siswa sesungguhnya tidak dapat merangkum karakter siswa seluruhnya. Seperti gunung es, yang tampak di permukaan hanya 20%, sedangkan sisanya terbenam dalam air. Modul 1.2 ini juga memberikan pengetahuan perkembangan siswa pada usia-usia tertentu. Karena usia siswa mempengaruhi pola belajar yang harus dilalui siswa. Begitu juga dengan karakter siswa. Apa yang terlihat tidak bisa merangkum semua yang ada pada diri siswa sesungguhnya. Pada modul ini juga diberikan solusi bagaimana membentuk karakter siswa, yaitu dengan memberikan keteladanan dan membuat aturan yang dilakukan secara konsisten. Setelah melihat karakter siswa, guru diharapkan dapat mengambil tindakan yang tepat dalam pembelajaran, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan menghubungkan pihak ekstrinsik dari siswa. Pembelajaran yang sempurna dapat membentuk karakter siswa dengan tepat dan merdeka. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan dibuka mata hati saya. Saya merasa disadarkan akan peran saya sebagai guru sesungguhnya. Saya merasa sudah menzolimi siswa dengan memberikan pelajaran sesuai dengan kepentingan saya sendiri.
dengan alasan supaya materi dapat diselesaikan tepat waktu dan tuntas. Saya merasa sudah menyakiti hati mereka dengan sudah berbuat tidak adil, merasa egois, dan melalaikan tugas saya sebagai guru. Ini semua karena ketidakpahaman saya dan kedangkalan ilmu yang saya miliki. Ternyata masih banyak yang harus saya pelajari. Saya sebagai guru harus terus belajar dan belajar. Karena apa yang guru lakukan, baik sadar maupun tidak sadar, dapat membekas di pikiran siswa dan dapat membentuk karakter siswa. P yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa gurulah yang paling benar dan siswa harus taat terhadap guru dan guru paling mengerti kebutuhan siswa. Apa yang dilakukan murid di kelas yang melawan guru merupakan pembangkangan. Itulah momen sebelum pembelajaran terjadi. Sekarang saya berpikir bahwa pengetahuan saya tentang siswa terlalu sempit. Banyak yang harus diperbaiki dalam memandang siswa, melihat karakteristiknya. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya karakter itu, sehingga saya pun harus memperbaiki pola pembelajaran yang memerdekakan siswa. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan menyenangkan siswa dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, seperti pimpinan atau kepala sekolah, teman sejawat, dan tenaga non-kependidikan yang ada di sekolah. P yang keempat yaitu penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Rencananya saya akan membuat model pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menggabungkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak dalam pembelajaran model lesson study. Pada lesson study terjadi manajemen pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah, dan mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Semua tercakup dalam model pembelajaran lesson study ini. Pada model ini akan saya kemas dalam bentuk permainan, karena permainan dapat menyenangkan dan membahagiakan. Pada model pembelajaran lesson study ini membuat saya untuk terus belajar, berkolaborasi dengan kepala sekolah, staf pimpinan, guru, orang tua murid, atau komite sekolah, dan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan refleksi. Model pembelajaran lesson study membuat saya sebagai penyaji atau orang lain atau teman-teman sebagai penyaji untuk belajar secara mandiri dan terus berinovasi, mengembangkan model-model pembelajaran lain lagi, sehingga semakin semangat dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa dan mengembangkan siswa sesuai dengan kodratnya menuju manusia yang selamat dan bahagia. Demikian, Bapak Ibu hebat, presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat dan tetap semangat.